selesai menunaikan nasik, hajinya selesai, umrahnya selesai, apa ciri penerimaannya ibadah itu di hadapan Allah? Ketika zikir Anda bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, tingkatkan zikir, tingkatkan zikir. Seperti bapak-bapak kalian dulu selesai manasik, meningkat zikirnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau diikat dengan kalimat zikir, seperti apa zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena kita nggak bisa tebak-tebakan, yang mengajarkan zikir itu kan Nabi. Makanya diikat perintah dari Allah, keterangan dari Nabi. Nah, sekarang kita lihat bagaimana keterangan di Quran tentang zikir. Kalimat zikir itu banyak. Banyak. Salat itu bagian dari zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Saya Allah, tidak ada Tuhan selain saya, kata Allah. Sembah saya. Bagaimana menyembah Allah? Wa aqimis salat, tunaikan salat lidzikri, sebagai zikir kepada saya. Teruskan lagi. Maaf. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, kalimat thayyibah itu zikir. Dari mana tahu dalilnya? Quran surah keempat ayat 103, paling kanan sebelah atas. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Kalau Anda selesai menunaikan salat, perbanyak zikir pada Allah. Mau sambil berdiri silakan. Maksudnya kalau Anda buru-buru, kadang-kadang kan Anda salat di kantor, jedanya kan singkat. Begitu selesai salat, Anda mesti kembali ke kantor. Daripada Anda ngobrol tidak karuan, kenapa tidak diisi dengan zikir? Apa enggak bisa astagfirullah sambil jalan? Astagfirullah, 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 subhanallah, alhamdulillah. Daripada Anda bicarakan yang tidak-tidak. Tahu nggak tadi peci imamnya? Iya, nyengklek sedikit. Masya Allah. Baru sholat sudah ngobrolin imamnya. Anda aja belum tentu jadi imam. Jadi apa salahnya Anda keluar baca kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, qiyaman wa qu'udan. Kalau Anda agak santai sedikit sambil duduk, nikmati zikir kepada Allah. Lahap dengan lisan Anda, basahi lisan dan bibir Anda. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau Anda sedang tiduran pun, Ustaz saya nggak bisa duduk, bisa nggak sambil berbaring? Silakan. Wa 'ala junubikum, sambil tiduran. Masya Allah, enak nggak tiduran? Enak, saya juga. Masya Allah, silakan, nggak ada masalah. Yang penting selesai salatnya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, astagfirullah, la haula wala quwwata illa billah. Kalimat thayyibat itu zikir. Baca Quran itu zikir. Baca Quran, karena Quran disebut zikir. Quran surah 15 ayat ke-9. Silakan cek teman-teman. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami yang turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi Anda ketika baca Al-Quran Anda sedang zikir. Jangan dikira zikir kalimat thayyibah subhanallah alhamdulillah saja, tidak. Anda baca Quran itu sedang zikir. Bukankah saat baca Quran Anda ingat Allah? Bahkan ada yang dibacakan Quran langsung bertambah keimanannya. Quran surah 8 ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman itu disebutkan zikir pada Allah, saya bergetar jiwanya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatum imana. Apalagi kalau dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya. Nah, menghafal Quran disebut zikir. Bahkan zikirnya 4 kali lebih hebat daripada membaca. Jadi kalau Anda bawa mushaf begini, dengan yang menghafalkan dibacakan, itu yang menghafal membaca nilainya 4 kali dibandingkan dengan yang baca biasa. Dalilnya Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. 4 kali disebutkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami telah mudahkan Al-Quran untuk dihafalkan sebagai zikir. Zikir. Di ketika Anda menghafal Quran, Anda sedang zikir. Zikir. Berdoa bagian dari zikir. Doa itu zikir. Buka Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Wadhkur, silahkan zikir, doa. Rabbaka, sebut Rabbmu. Doa, minta. Ketika kita meminta menyebut nama Allah, itu disebut sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dengan penuh kelembutan, sebutkan dengan penuh harap, dengan penuh ketawaduan. Sebut nama Rabbmu dalam jiwamu, sebut, minta. Itulah zikir. Zikir bisa doa, bisa baca Al-Quran, bisa salat, bisa kalimat thayyibah dan sebagainya. Jadi, dari sekian banyak zikir ini, mana yang dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat sa'i? Ternyata Masya Allah, dalam sa'i pernah dicontohkan kemudian banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ada doa-doanya yang pernah dibacakan Nabi. Rabbighfir warham wa'fu wa takram innaka antal azizul akram. Ya Allah, sayangi kami ya Allah. Ya Allah, muliakan kami ya Allah. Ya Allah, ampuni kami ya Allah, karena Engkau yang paling mulia dalam mengampuni kami. Ada yang saat naik kemudian membaca abda'u bima bada Allahu wa rasuluh. Abda'u bima bada Allahu wa rasuluh. Saya mau mulai sa'i ini seperti Allah perintahkan dan Nabi contohkan. Di ketika Anda mengatakan abda'u bima bada Allah wa rasuluh, saya mau mulai sa'i seperti yang Allah perintahkan dan Rasul contohkan. Artinya saat sa'i jangan kerjakan yang tidak Allah perintahkan, jangan lakukan yang tidak Rasul contohkan. Itu poinnya. Bagaimana Anda bisa mengatakan kalimat itu dan Anda menyalahinya, itu poinnya.
Satu ikhlas, kemudian kerjakan seperti apa yang dititahkan, karena sedang ibadah. Begitu Anda naik, Anda sampaikan kalimat-kalimat, silahkan perbanyak doa. Boleh menggunakan bahasa masing-masing, boleh, karena itu diikat dengan kalimat umum. Ada yang dicontohkan, itu yang kita baca. Semakin panjang ada keluasan, boleh pakai bahasa Indonesia. Yang tadi sudah dibaca, masih ada di depan lagi, silahkan. Ya Allah, muliakan orang tua saya, ya Allah. Ibu saya tidak sedang bersama saya, ya Allah. Ya Allah, sayang ibu saya, ya Allah. Ampun dosa ayah saya, ya Allah. Ya Allah, luluskan anak saya dalam ujiannya, ya Allah. Ya Allah, percepat pernikahan putri saya, ya Allah. Macam-macam, silahkan, tidak ada masalah. Naik. Bahkan saat naik Bukit Safa, bacanya Quran. Inna safa wal marwata min syairillah. Quran. Ada yang lihat, ada yang sambil baca hafalan, itu zikir namanya. Di sepanjang kalimatnya zikir, silahkan. Ada mau berdoa, mau macam-macam dan sebagainya. Nah, di luar kalimat-kalimat yang tadi, yang tidak bernuansa zikir, hendaknya barangkali akan lebih baik ditepikan dalam ritual ibadah kita, supaya tidak mengganggu kehusyuan ibadah, sekaligus menggeser nilai-nilai ibadah pada yang lainnya. Di topik ini saya kira tidak perlu diperpanjang, tapi dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala barangkali untuk menambah pengetahuan kita. Mudah-mudahan Allah menerima setiap ibadah-ibadah manasik kita, dan dengan itu melengkapkan pengetahuan kita. Terakhir,